Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah wa ayyuhal akhwat, jamaah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah untuk kesekian kalinya kita dipertemukan kembali, kita dikumpulkan dalam kondisi yang paling mulia, yaitu kondisi tafaqquh fiddin, kondisi thalabul ilmi, kita mengaji di majlis yang mudah-mudahan barokah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang kita lakukan saat ini mudah-mudahan menjadi wasilah sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Kita gunakan waktu luang kita, sehat kita, keadaan yang baik yang kita lalui dan kita alami untuk senantiasa taat dan membuahkan amalan soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak kebaikan yang Allah berikan dalam maslahat dunia kita, terutama dalam maslahat diniyah, maslahat agama kita, sehingga sampai saat ini kita masih istiqomah di dalam agama Allah, istiqomah dalam ketaatan, amalan saleh, keimanan, ketauhidan, serta mutaba'ah, berkuduah kepada panutan yang paling kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jamaah, tentu ini adalah amalan besar yang kita lakukan atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala, talabul ilmi, sebagaimana hadis yang banyak kita dengar dari para guru-guru kita dalam hadis Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya. Sehingga ilmu ini jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, kita harus pahami dengan benar. Terkadang kalau dibaca saja, disimak saja, ya tanpa penghayatan, seolah tidak menimbulkan ruh ya atau marwah. Kenapa sih ngaji ini bisa menjadi jalan utama menuju surga Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa aspek jamaah. Yang pertama, thalabul ilmi ini adalah amalan besar. Dan ulama banyak ya mengatakan demikian, di antara Imam Syafi'i, kata beliau, afdalu thalabul ilmi afdalu minan nawafil. Jadi ngaji atau thalabul ilmi ini lebih utama daripada sholat sunnah. Begitupun Imam Sufyan bin Uyainah, kata beliau, la a'lamu ba'dal fara'id afdal min talabil ilmi. Saya tidak tahu ya amalan setelah hal yang wajib itu dari menuntut ilmu. Jadi kalaulah talabul ilmi ini adalah amalan besar, tentu ganjaran yang Allah berikan pun besar. Sehingga apabila kita dawam atau continue ngaji, gak bisa kita bayangkan ya kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua itu menjadi pundi-pundi rekening kebaikan nanti ketika di yaumil qiyamah. Kemudian juga thalabul ilmi ini sebab di antara sebab besar maghfirah jamaah, yaitu sebab besar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hadir, duduk, menyimak dengan baik, kita memperhatikan adab-adabnya dalam majelis ta'lim, itu menjadi sumber di antara sumber maghfirah ya. Jadi ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada thalabul ilmi. Ketika itu banyak dilakukan dalam pengajian, maka pengampunan Allah pun banyak kepada para penuntut ilmu tersebut. Kemudian juga jamaah, bahwa thalabul ilmi ini adalah jalan menuju surga.
Karena orang ketika mengaji mendapatkan informasi yang ilmiah tentunya, informasi yang ilmu. Sehingga dengan mengaji, terutama ngaji syar'i ya, dia mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bukan sunnah, mana yang syirik, mana tauhid, mana muamalah yang tidak baik, mana muamalah yang baik dengan ilmunya. Sehingga dia pun tahu nanti mana amalan-amalan yang menjadi sebab-sebab menuju surga, begitupun sebaliknya dengan ilmunya jamaah. Maka inilah kenapa ngaji ini atau thalabul ilmi bisa menjadi jalan utama menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan kita hadir di majelis taklim itu sumber terbesar ya, karena adabnya diperhatikan, barokahnya pun beda ketika hadir di majelis ilmu secara langsung. Dan ini tidak sama ketika di majelis online ya ataupun yang lainnya. Itu hanya pengembangan saja, tapi yang utama ketika kita hadir di majelis taklim tersebut. Baik jamaah, insyaallah sampai menjelang waktu Isya kita akan mencoba membahas dari pembahasan yang paling urgent yang kita butuhkan dalam agama kita, yaitu masalah usuluddin, masalah pondasi agama, akidah, yang itu merupakan ilmu yang paling besar di hadapan syariat kita, karena berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala melalui akidah ini. Referensi yang sama yaitu kita masih menggunakan Ahlus Sunnah wa I'tiqaduddin, atau yang lebih kita kenal dengan akidah Raziyain. Dan kita masuk kepada pembahasan yang baru, yaitu berupa azab kubur dan juga munkar nakir ya, insyaallah. Kalau ada waktu lagi kita akan teruskan setelahnya dengan pembahasan malaikat-malaikat pencatat. Baik, insyaallah seperti biasa ya, agar pengajian kita ini memiliki nilai lebih, marwahnya ada, kita mencoba membaca kitab dari salah seorang ikhwan kita. Tafadhol Syekh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, wal adabul qabri haqqun wa munkarun wa nakirun haqqun. Asyarhu, wa kadzalika aidan na'imul qabri haqqun, fa kana 'alal mu'allifi an yaqula wal adabul qabri haqqun wa na'imul qabri haqqun wa 'adzabul qabri thabitun wa kadzalika na'imul qabri dalla 'alaihi al-Qur'anu wa dallat 'alaihi al-haditsu. فمن الأدلة على إثبات عذاب القبر الأول قوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب سورة الغافر. وقوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في القبر في البرزخ بدليل قوله بعد ذلك ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب. الثاني قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق سورة الأنفال. هذا عذاب في برزه يعربون وجوههم وأدبارهم عند الموت وبعد الموت يبدأ عذاب القبر ونعيمه. الثالث وقوله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء وما قال ما سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرة الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون سورة الأنعام. هذا فيه إثبات عذاب القبر.
Arabi wa minal adillati ala na'imil qabri qauluhu ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Suratul Fussilat. Hasbuk. Tapi jamaah terkait masalah azab kubur dan masuk di dalamnya juga nikmat kubur serta malaikat munkar dan nakir, semua itu adalah suatu kebenaran. Hal yang harus kita yakini, harus kita imani karena merupakan salah satu dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tentunya terkait masalah azab kubur dan permasalahan tentang malaikat-malaikat Allah ini kan masalah gaib ya. Kita nggak bisa mencerna dengan akal. Kalau itu masalah gaib maka perlu adanya pendalilan nas, baik itu dari Quran ataupun dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkait masalah azab kubur ini sekaligus nikmat kubur itu sabit, valid pendalilannya. Al-Quran pun menjelaskan demikian, dikuatkan lagi oleh sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang adanya azab kubur. Kurang lebih ada 4 pendalilan yang dibawakan oleh Syekh Ar-Rajihi di dalam bukunya ketika menjelaskan buku akidah ini. Yang pertama yaitu dalam surat Ghafir ayat 46. Allah Ta'ala mengatakan terkait tentang Fir'aun dan juga pengikutnya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Api ditampakkan api tersebut kepadanya pagi dan petang, dan pada hari kiamat masuklah para pengikut Fir'aun dengan azab yang begitu pedih. Maksudnya jamaah, perkataan api ini ditampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya ataupun pengikutnya pagi dan petang, ini menunjukkan azab kubur di alam barzah. Dan tentunya bukan hanya Fir'aun, tapi orang-orang kafir pun sama, ya, mendapatkan hal demikian. Di kuburannya itu, di alam barzahnya ditampakkan api pagi dan petang jamaah, bagi yang memang kufur terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pendalilan yang kedua, Syekh membawakan dalam surat Al-Anfal ayat 50. Allah Ta'ala mengatakan walan tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqu azabal hariq. Kalau kalian melihat ketika orang-orang kafir dimatikan oleh para malaikat, malaikat memukul wajah-wajah mereka, punggung-punggung mereka pun dipukul, dan rasakanlah ya kepada orang-orang kafir azab yang begitu pedih. Ini pun sama terkait dengan azab di alam barzah, di mana wajah-wajah mereka dipukul, ya, punggung-punggung mereka ketika sakaratul maut, dan ketika setelah kematian barulah azab kubur itu dilakukan. Lalu pendalilan yang ketiga ya dalam surat Al-An'am ayat 93. Ini terkait bagaimana seseorang yang berdusta ataupun suatu kaum yang berdusta kepada wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menentang dari wahyu tersebut, sehingga nanti ketika sakaratul maut malaikat pun sama memukul ya dengan tangan-tangan mereka dan mengeluarkan ruh-ruh mereka dengan begitu keras. Ya nantinya pada hari ini ya kata Allah al-yauma tujzauna azabal hun. Pada hari ini artinya mencakup juga setelahnya. Pada hari kalian dimatikan, ya para ulama tafsir mengatakan demikian, dan juga nanti hari setelah ini
akan dibalas kalian dengan azab yang hina. Mencakup bahwa dalam ayat ini isbat tentang penetapan adanya azab kubur. Lalu pendalilan yang terakhir, ini yang sering kita dengar jamaah terkait ayat yang berkenaan dengan masalah istiqomah. Dan pendalilan yang keempat ini dalam surat Fussilat ayat 30 lebih ke arah naimul qabri, nikmat kubur. Allah Ta'ala mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka istiqomah, maka akan turun kepadanya malaikat. Artinya turun secara hakiki, seraya mengatakan janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Ketika akan sakaratul maut pun dikuatkan oleh para malaikat, demikian pun ketika di alam barzah akan dikuatkan pula oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 4 pendalilan yang menunjukkan adanya azab kubur jamaah. Maka ya kalau Allah yang berkata demikian, tentu ya kita taslim, kita samina wa ata'na, dan kita yakini akan kebenaran azab kubur tersebut. Selanjutnya dalil dari hadis. Ya antum bisa bacakan saja maknanya ya. Hadisnya panjang banget. Maknanya saja silakan. Al-Khamis wa sabata fi hadis sahih annal mu'mina idza mata yuftahu lahu babun ilal jannati fayatihi min ruhiha wa tayyibiha wa yuwasi'u lahu fi qabrihi wa madal basari wa annal kafiru yuftahu lahu babun ilan nari wa annal kafira yuftahu lahu babun ilan nari fayatihi minan adzabiha wa samumiha wa sumumiha wa yadiku alaihi kubruhu hatta takhtalifat adla'uhu. Langsung ke 6 aja. As-sadis wa fi hadisi yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam laula alla tadafanu la da'autullaha ayyusmi'akum min adzabil qabri wa sawabu anna an-na'ima wal adzaba yakunu liruhi wal jasadi ma'an faruhu tuna'amu mufradatan wa tuna'amu mutasillatan bil jasadi faruhul mu'mini tunqalu illa jannati wa lahasilatun bil jasadi wa ruhul kafiri tulki fin nari wal hasilatun bil jasadi wa tunaimur ruhu mufradatan wa mutasilatan bil jasadi wa tu'adabu ruhal fajiri mufradatun wa mutasilatun bil jasadi hadha huwa shawabu wal jasadu yabla wa yakunu turaban wa ruhu baqiyatun fi na'imin au fil adabi. Nah, selanjutnya jamaah, sekarang kita melalui pendalilan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan validnya tentang azab kubur. Poin yang kelima yaitu terkait masalah azab kubur. Ini hadis yang panjang ya, hadis Sahihain. Nanti coba kita yang lebih simpel lagi, ada pendalilannya. Ada yang lebih panjang secara makna, bahwasanya nanti orang yang beriman ketika meninggal itu dibukakan kepadanya pintu surga, digambarkan jamaah. Datang ruhnya ya dalam keadaan baik, menjelma dalam keadaan baik pula. Kalau orang-orang pelaku maksiat, orang-orang kafir, maka ya datangnya pun dalam keadaan buruk. Lalu diluaskan kuburannya sepanjang mata memandang. Adapun kafir dibukakan atau ditampakkan baginya pintu neraka, datang azab ya, dan juga kepedihannya. Kuburannya sempit sampai rusuk ini bertemu jamaah tuh orang-orang kafir. Dan juga didukung dalam hadis yang lain, tepatnya di hadis Sahihain atau yang lainnya dari sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anhuma tentang
pertanyaan mayit ya. Pertanyaan mayit itu termasuk dari ujian ahli kubur tentang usul salasah. Kita tahulah ya, usul salasah yang nantinya menjadi pokok pertanyaan di alam barzah. Ketika orang beriman, maka ditanya perihal yang tiga tadi, ya man robbuka, mana biyuka, wa madinuka, akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan yang kokoh. Adapun orang munafik ataupun orang ragu ataupun orang pelaku maksiat, mereka mengatakan gamang. La adri, saya nggak tahu. Nah, ini kan nggak bisa kita contek di dunia ya. Nanti pertanyaan kubur ini, ya man robuka, nah Allah jawabannya, nggak tahu, bocoran. Man nabiuka, oh Muhammad. Madinuka, Islam, gampang lah ya gitu kan. Yang enggak gitu juga konsepnya. Nanti keimanan dan amalan yang berperan itu yang memudahkan dari pertanyaan kubur tersebut. Ketika orang munafik, orang yang ragu akan agama Allah menjawab demikian, sehingga apa? Sami itu nasa yaquluna syai'an fakultu, saya mendengar manusia begini mengatakan begini, saya pun mengatakan demikian. Apa yang terjadi jamaah? Fayudrabu bimirzabatin min hadidin yasma'uha kullu syai'in ilal insan walau sami'aha la su'iqa. Dipukul itu oleh gada dari besi. Tahu gada ya? Gada dipukul oleh gada dari besi. Semuanya mendengar kecuali manusia dan juga jin. Kalau mereka mendengar ini pasti akan mati jamaah. Nah itu dalil yang kelima ya. Kemudian selanjutnya dalil yang keenam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, laula an la tudafanu la da'autullaha an yusmi'akum min azabil qabri. Kalaulah kalian tidak mati saat mendengar siksa kubur, pasti akan aku doakan kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian dari azab kubur tersebut. Nah ini ya. Ya kalau berbicara itu kan berbicara masalah gaib dan itu ilmunya Allah jamaah. Ilmunya Allah. Bukan karena manusia pendengarannya terbatas gitu, enggak. Ini ilmunya Allah. Selain manusia dan jin itu mendengar. Hatta hewan ya, dalam hadis Sahihul Jami itu hewan mendengar jamaah. Cuma kan dikembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang benar bahwa nikmat dan azab kubur itu mencakup ruh dan jasad secara bersamaan ya, ruh dan jasad secara bersamaan. Ruh diberikan nikmat, begitupun jasad. Adapun ruh orang-orang beriman nanti dipindahkan ke surga, cuma bentuknya bukan fisik ya, bukan fisik, karena kan belum bisa ya, belum bisa tegaknya hari kiamat sehingga belum bisa masuk ke dalam surga jamaah. Hanya berupa maknawi saja, ruh-ruhnya kan berada di tombolok-tombolok burung-burung surga tersebut. Walaupun ruhnya orang kafir itu dijelaskan dilemparkan ya, baru ruhnya ke api neraka. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu terkait pendalilan baik Quran ataupun sunnah yang menyatakan dan kita meyakini bahwasanya benarnya azab dan siksa kubur serta nikmat kubur tersebut. Sekarang kita masuk di dalam masalah firaq, artinya sekte-sekte yang nantinya berseberangan dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Silakan penutupnya. Madhabu ahlil bid'i fi adabil qabr. Bid'ah itu jamaah dari bid'ah. Madhabu ahlil bid'i fi adabil qabri wa na'imihi. ذهبت المعتزلة إلى أن العذاب ونعيم يكون للروح فقط وأنكرت أن يكون للجسد وقالوا إن الجسد ينفع وهذا باطل. تنبيه إن كل من مات لا بد أن ينال له ما قدر له وأمر البرزخ أمر غيبية umurun ghaibiyatun la dakhala lil aqli fiha fayajibul imanu biha fakullu
ahadin yus'alu wa yadiku alaihi wa yuwasi'u lahu sawa'un dufina aw lam yudfan kubrun aw lam yukbar faman aklathu faman akalathu faman akalathu as-siba'ul wa tuyuru wal hayatani fil bahri wa man suliba ali hasyabatin ala hasyabatin kullu haula'i yanaluhum ma kataballahu lahum min na'imi wal adabi wa tadiqul kubri wa tawsi'uhu wal mas'alatu li'anna umural ghaibi la dakhala lil aqli fiha fa nahnu nu'minu biha wallahu a'lam bil kayfiyati. Al khalasatu yajibul imanu bil adabil qabri wa na'imihi wa bil mas'alatin munkarin wa nakirin kullul insanin la budda ay yahsulu lahu dzalika ala ay halatin kanu dufinuhu wa makanuhu. Baik jamaah, sekarang dari sekte ahlul bidah ya yang berseberangan dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah azab kubur dan nikmatnya, orang Mu'tazilah ya. Orang Mu'tazilah ini mereka mengingkari, kalau bahasa mengingkari kan beda. Mereka mengingkari jasad ya. Jadi yang benar itu kan ruh sama jasad. Jadi mereka mengingkari jasad. Jadi hanya ruh saja. Adapun jasad itu apa? Fana, artinya akan hancur, dan ini perkataan yang batil. Kalau dalam sumber yang lain selain Mu'tazilah, kebanyakan dari fikrah Khawarij ya, Mu'tazilah itu sendiri, ataupun ada paham lain seperti paham ibadiyah itu ada ya. Intinya mereka ini kenapa mengingkari adanya azab kubur secara totalitas ataupun hanya berupa di ruh saja? Karena mereka enggak nerima dari hadis ahad. Karena yang berkaitan dengan masalah azab kubur ini hadisnya ahad. Arti ahad ini enggak mutawatir, enggak diriwayatkan oleh banyak periwayatan, sehingga masih diragukan kata mereka gitu. Jadi hadis ahad ini periwayatannya enggak banyak, berbeda dengan mutawatir. Nah, termasuk hadis azab kubur ini hadisnya ahad, jadi enggak diterima oleh mereka. Justru hadis ahad ini kalau kita berbicara masalah ilmu mustalah hadis perlu cross check, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, sehingga kalau menggugurkan hadis ahad banyak nanti menggugurkan dari syariat kita, dari masalah hukum, masalah akidah, itu banyak yang berkenaan dengan hadis-hadis ahad. Nah ini ya fatal sekali. Makanya kita alhamdulillah kalau ngaji di sunnah ya, ngaji hadisnya juga didukung oleh akidahnya, sehingga benar di dalam masalah istinbat hukum tersebut jamaah. Baik. Itu terkait masalah azab dan nikmat kubur jamaah, dan juga plus dengan apa? Keberadaan malaikat munkar dan juga malaikat nakir yang nantinya ditugasi oleh Allah untuk menanyai ya dari pertanyaan soal-soal tentang alam kubur tersebut ya, 3 persoalan di alam barzah. Selanjutnya ya, sampai menjelang waktu Isya kita masuk kepada pembahasan yang baru, yaitu al-kiramul katibun. Silakan. Wal kiramu wal katibuna hakun. Asarhu al-imanu bil malaikati aslun min usulil imani ruknun min arkanil imani. Faman lam yu'min bil malaikati fahuwa kafirun wa man ankara malakan minal malaikati huwa kafirun wa mukadzibun lillahi. Wal malaikatu humul kiramu 'ala Allahi khalaqahumullahu min nurin kama fi sahihi Muslimin anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqatil jannu min marijim min narin wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum wa hum la ya'suna Allaha ma amarahum wa qad ja'ala Allah ta'ala lahum wadha'ifan muta'adidatun datan falil kiramu wal katibuna humul malaikatu alladziina yaktubuna al hasanati was sayyiati
Kama qala subhanahu. Taib, hasbuk. Jamaah, selanjutnya dalam kitab ini terkait masalah wal kiramul katibuna haqqun. Jadi malaikat-malaikat pencatat itu adalah benar adanya. Padahal malaikat Allah itu kan banyak ya, tidak terbilang, hanya Allah yang tahu, tapi dalam keterangan ini dicukupkan dengan malaikat pencatat saja yang membersamai kita, mencatat amal baik dan juga amal buruk. Selain ini harus kita yakini dan juga memberikan efek kepada kita untuk bersikap hati-hati ya di dalam beramal, di dalam mengarungi kehidupan. Oke lah, kita bisa ngeles kepada atasan kita, walaupun dia rasa sulit kan, kita berbohong kepada atasan kita, kita buat laporan yang tidak sesuai, ataupun ada CCTV, oh gampang, CCTV bisa dipermainkan dan lain sebagainya. Tapi ketika di hadapan Allah nggak bisa jemaah, ya, saksi-saksinya kuat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengirinya pun senantiasa kan, seperti apa? Malaikat di kanan dan kiri kita. Bahkan nanti saksi-saksi tersebut sebagaimana dijelaskan dalam surat Yasin, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, kami tutup mulut-mulut mereka. Mulut karena sumbernya sumber hoak. Mulut itu suka berdusta, berbicara dan bersaksi tangan dan kaki mereka terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi nggak bisa bohong jamaah, ya. Mau bohong bagaimana? Kita langsung diperiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, selain memang ini adalah hal yang harus kita imani, menimbulkan efek yang hati-hati juga untuk kita semua, ya. Karena kalau berurusan manusia gampang lah, sama manusia mah ya enggak, tugas bisa dimanipulasi, bener enggak, atau lain sebagainya. Istri di rumah juga bisa dibodoh, betul enggak, ya enggak, ini sih kebabari gitu kan, gampang dibohongin gitu tanpa ketahuan. Kalau ketahuan ya ribut paling jamaah. Di hadapan Allah mau bohong bagaimana coba? Saksinya, waduh, saksinya itu ya gimana lagi ya, nggak bisa ngeles kita, ngeri kan. Nah, ini yang harus kita imani terkait malaikat secara keumuman, secara khususan malaikat penulis ya amal catatan manusia. Maka yang melakukan pengingkaran jelas itu adalah suatu kekufuran, meskipun malaikat satu tetap saja. Jadi semua malaikat harus kita imani keberadaannya secara hakiki gitu. Karena ada nanti sekte yang beranggapan bahwasanya malaikat itu hanya berupa gambaran kebaikan saja. Ya. Jadi berupa gambaran-gambaran tentang ketaatan seseorang. Jadi enggak secara konkret gitu. Padahal kan itu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga malaikat yang diserahi tugas yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di antara khususannya mereka diciptakan dari cahaya. Sebagaimana dalam hadis Imam Muslim, khuliqat al malaikatu min nurin. Jadi malaikat ini diciptakan dari cahaya. Adapun jin itu dari api, dan kekhususan mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan disempurnakan, ditunaikan oleh malaikat. Dan juga Allah menjadikan untuk para malaikat ini tugas yang bervariatif. Tugas mereka banyak jamaah. Di antaranya ini yang sedang kita bahas ya, malaikat pencatat. Mencatat amal baik dan juga amal buruk. Apa saja pendalilannya? Silakan Syekh, lanjutkan. Kama qala Allah subhanahu al-awwal iyatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Surah Qaf. Tsani wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin. Fakulul insani wukila bihi malakani katabatun wahidun 'alal yamini yaktubul hasanati wal akharu 'anil shimali yaktubus sayyiati. Kama innal insana aydan wukila bihi malakani lil hifdzi wahdun min amamihi wa wahidun min khalfihi. Falladhi 'anil yamini yaktubul hasanati walladhina 'ala shimali yaktubul sayyiati wal isnani hafadhahun min amamihi wa min khalfihi
arba'atu amlakin fil laili wa arba'atu amlakin fin nahari wa yajtami'una fi salati subhi wa fi salati al-'asri kama qala sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahari wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil 'asri summa ya'rujul ladina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna wa minal malaikati man wukila bitadbiri amrin nutfati hatta yatima khalquha wa minhum man wukila bil jabali jibal wa minhum man wukila bil jibali wa minhum man wukila bil jannati wa i'dadil kiramati karomah wa i'dadil karamati li ahliha wa minhum man wukila bin nari wa i'dadil azabi li ahliha wan naru laha khadinun malakun wal jannati laha khazinun wa minhum man huwa muwakkilun bil qatri wal ma'i wa minhum man huwa muwakkalun yang ditugasi muwakkalun bil banati wa minhum man huwa muwakkalun bin nujumi wa minhum malaikatun muwakkaluna bi imaratil samawati wa minhum man huwa muwakkalu bi hamlil arsy wa hum arba'atun wa yaumal qiyamati thamaniyatun kama qala ta'ala wa yahmiluna arsya rabbika fawqahum yawma idin thamaniyah suratul al-haqqah wa minhum may ya'muruna samawati bil ibadati biruku'i wal qiyami was sujudi wa minhum may yatufu bil baitil ma'muri wa hum baitil kal ka'bati fis samai tuhadi al ka'batu al ardiyatu law saqata la saqata alaihi walau wahwal baitul ma'muru kama qala sallallahu alaihi wasallam al baitul ma'muru yusalli fihi kulli yawmin sab'una alfa malakin idza kharaju lam ya'udu ilaihim akhira ma alaihim. Naam, taib jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun pendalilan ya tentang malaikat-malaikat Allah yang pertama dalam surat Qaf ayat 17 sampai 18. Allah Ta'ala mengatakan idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika dua orang malaikat mencatat atau mengambil dari kanan dan kiri. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap suatu perkataan pasti itu dicatat jemaah. Ucapan aja. Ya. Mau nyanyi-nyanyi dicatat itu sama malaikat. Ya enggak? Muringis, tahu muringis enggak? Tetap itu ada ulama mengatakan sekalipun muringis gitu. Kayak gitu. Itu dicatat oleh malaikat. Ya. Kemudian penilaian yang kedua Al-Infitar ayat 10 sampai 11. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin, dan sesungguhnya bagi mereka ada yang menjaga, malaikat yang mulia mencatat. Jelas. Raqib atid. Dan setiap manusia itu ada dua malaikat yang menjaga, ya, kanan dan kirinya. Kanan kebaikan, kiri mencatat keburukan. Tuh, gimana ya jamaah, coba kita mau ngeles bagaimana lagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga manusia ada dua malaikat yang menjaga. Tadi kan yang mencatat ada yang menjaga, satu di depan, satu lagi di belakang. Berarti ada berapa tuh yang mengiringi manusia? 4 ya jamaah, 4 yang mengiringi manusia. Baik, termasuk juga orang kafir ada. Ya, kalau orang kafir menjaga tersebut di dalam, baik orang kafir atau orang muslim dan semua manusia keumuman menjaga tersebut untuk kemaslahatan dunianya. Itu ada ya malaikat yang berperan dalam menjaganya. Berarti ada malaikat 4 semuanya yang mengiringi kita. Nah, dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, malaikat tersebut siang malam berkumpul atau bertemu ketika sholat subuh dan sholat asar. Makanya
ketika 2 waktu ini harus fokus ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Mengikuti kalian malaikat malam dan malaikat siang. Wa yastami'una fi salatil fajri wa salatil asri, dan kumpul mereka bertemu di salat subuh dan salat asar. Ya, naik dan turun jamaah begitu. Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum, kemudian naik tuh penjaga-penjaga malam pada kalian. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim, dan Allah bertanya kepada mereka dan Allah tentu paling tahu. Bertanya Allah itu bukan berarti enggak tahu. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Fayaquluna, malaikat tadi mengatakan taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami meninggalkan mereka, mereka dalam keadaan sholat, dan kami datang kepada mereka pun mereka dalam keadaan sholat. Itu jamaah. Jadi ada di dalam diri kita ya 4 malaikat. Maka ada pula yang diserahi mengatur air mani ya dalam rahim wanita sampai sempurna penciptaannya. Ada malaikatnya, ditiup ya, dicatat kehidupannya, bahagia, sengsaranya, ajalnya dan sebagainya. Dan juga ada yang memang nanti diserahi ngurusin gunung. Ada itu malaikat gunung jamaah ya. Gunung-gunung ada itu. Penunggunya bukan jin tapi malaikat Allah. Kemudian juga ada yang diserahi surga ya, dan juga persiapan kebaikan bagi ahli surga tersebut. Ada yang ditugasi menjaga neraka dan persiapan azabnya juga, Malik ya. Dan juga ada yang diserahi tugas menurunkan hujan dan air, menumbuhkan tanam-tanaman. Ada yang diserahi dalam mengatur bintang, ada yang diserahi dalam memakmurkan langit-langit jamaah. Ada yang diserahi juga di dalam memegang arsy. 4 orang malaikat, nanti 8 orangnya ketika yaumul qiyamah. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah, dan pada hari tersebut ya arsy Allah dipikul oleh 8 orang malaikat. Luar biasa jamaah. Dan juga ada yang memakmurkan langit-langit dengan peribadahan, ruku, sujud, berdiri jamaah. Sebagaimana dalam hadis Imam Tirmizi, wa attatis sama wa huqalaha anta itta. Bahasa kitanya kalau kita artikan, langit ini menjerit, ngeringkih gitu jamaah. Karena berhak bagi mereka meringkih. Karena tidak ada tempat 4 jari di langit tersebut kecuali ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti malaikat itu banyak. Ya, langit ini, semesta ini luas. Dan juga ada yang memang bertawaf di Baitul Ma'mur. Ya, Baitul Ma'mur ini bahasa kitanya Ka'bahnya malaikat, dan itu satu poros dengan Ka'bah di muka bumi jamaah. Tuh itu ya. Al-Baitul Ma'mur yusalli fihi kulla yaumin sab'una alfa malakin idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhiru ma alaihim. Di Baitul Ma'mur itu jamaah, malaikat salat sebanyak 70.000 malaikat. Mereka keluar dan tidak kembali lagi, dan datang lagi yang baru. Coba, itu sampai hari kiamat kayak gitu jamaah. Gak kayak kita kan kalau kerja di pabrik sip-sipan, orangnya itu aja. Tapi 70.000 ganti lagi, terus yang baru jamaah, sampai seperti itu ya. Ini malaikat Allah Subhanahu wa taala. Udah isya ya? Ya, azan dulu aja ya jamaah, nanti kita sempurnakan. Silakan. 1,5 halaman lagi. Taib jamaah, kita sempurnakan ya. Silakan Syekh. Ihtim. Wa kullu harakatin fis samawati wal ardi fahiya nasi'atun 'anil malaikati wa humul mursalatu urfan wal asifatu asfan wal asifati asfan wa humun nasyirati nasran wa humul fariqati farqan wa humul mulakiyati dhikran wa hum nazi'ati ghurqan wa hum nasyitati nashtan wa humus sabihati sabhan wa hum sabiqati sabqan wa humul mudabbirati amran. Kullu haula'i minal malaikati wa kullu harakatin fis samawati wal ardi fahiya nasyi'atun 'anil malaikati bi amrillahi kauni
khilafan li a'da'illahil falasifati alladziina yaquluna inna nujuma hiya al-mubaddaratu Mudabbirah. hiyal mudabbiratu fal malaikatu wadhafahumullahu bihadhil wadhaifi fala budda minal imani bihim wa itiqadi annahum dawatul ahsyashin mahsusatin tunzilu wa tasa'adu wa tadhhabu wa tara wa tazi'u wa takhatibu rasulu sallallahu alaihi wasallam madhhabu ahlil bid'ah fil malaikati al falasifatu ankarul malaikata wa qalu al malaikatu ibaratun minal ashbahin wa ashkalin wa nuraniyatin wa idza tuqarribu ila ila ahli al-islami qalu al malaikatu ibaratun ani umurin ma'nawiyatin tab'asu 'alal khairi wa 'alal majhul tub'asu 'alal khairi wa 'alal ihsani wa 'alal ithari wa 'alal syaja'ati wal iqdami wasyayatina umuru ma'nawiyatun tub'atsu 'alan zulmi wal idai wa haula'i kafaratun wal ya'udzu billah. Tapi jamaah penyempurna dari pembahasan tentang masalah malaikat ini. Jadi semua pergerakan langit dan bumi itu tumbuh dari malaikat. Seperti apa? Allah jelaskan kan, wal mursalati urfa, diutus membawa kebaikan. Wal asifati asfa, yang terbang dengan kencang. Wahum an-nasyirati nasra, yang mereka menyebarkan rahmat. Wal fariqati farqa, yang membedakan yang benar. Wal mulkiyati zikra, menyampaikan wahyu. Wan nazi'ati gharqa, mencabut nyawa dengan keras. Wan nasyitati nasra, mencabut nyawa dengan lembut. Wasabihati sabha, turun dengan cepat. Wasabiqati sabqa, mendahului dengan kencang. Wal mudabbirati amra, malaikat mengatur urusan jamaah ini. Jadi semua pergerakan malaikat itu memenuhi dari keadaan langit dan juga bumi, sehingga pergerakan di langit dan di bumi itu berasal dari malaikat atas perintah dan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentu berbeda hal ini dengan orang-orang filsafat ya. Tahu orang-orang filsafat ya, yang merupakan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka mengatakan bahwa bintang-bintang ini yang mengatur gitu. Nujum mudabbirah, yang mengatur. Maka malaikat yang Allah banyak serahi tugas dengan tugas-tugas yang banyak, harus kita imani, harus kita yakini bahwa malaikat ini adalah konkret, bentuk hakiki jamaah. Ya, bahkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat, terutama malaikat Jibril, nggak melihat secara aslinya, kecuali hanya dua keadaan saja jamaah. Melihat bentuk malaikat Jibril ketika di Makkah di daerah Batha, satu lagi di mana Allah Ta'ala ya, dan selainnya melihat malaikat itu dalam kondisi menyamar seperti di Gua Hira, di Gua Hira ya, di Gua Hira. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat rupa malaikat Jibril yang aslinya, masya Allah jamaah, itu satu sayapnya aja menutup ufuk bumi gitu, satu sayap. Sedangkan sayap malaikat Jibril ada berapa? 600. Coba bayangin, satu sayapnya aja itu ufuk dunia udah tertutup jamaah. Nabi kita pernah melihat dalam kondisi yang aslinya malaikat Jibril, dan ketika di malam Lailatul Mi'raj, tuh dua keadaan Nabi kita melihat kondisi Jibril dalam keadaan sebenarnya. Dan juga malaikat tersebut turun, naik, pergi, ya, dilihat dan bercakap dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu terkait sekilas tentang malaikat. Adapun dari kalangan atau sekte yang menyelisih sunnah terkait dengan keimanan terhadap malaikat, seperti orang filsafat, yang jelas mereka mengingkari adanya malaikat. Bahkan mereka mengatakan malaikat ini seperti ungkapan hanya cahaya-cahaya saja, ya.
dan juga berupa ungkapan perkara yang maknawi yang dikirim kepada kebaikan dan juga kepada ketaatan. Jadi mereka, klaim mereka itu tidak berupa makhluk. Nah itu ya, malaikat. Itu ada jamaah, ada. Dan mereka jelas adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah, itu saja yang bisa kita bahas ya. Jadi dua pembahasan yang memang sampai kepada kita itu kalau nggak salah azab kubur saja ya, dan kita memaksimalkan waktu, kita beralih juga kepada tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kita bahas, atau mungkin ada faidah lebih atau penjelasan dari pertanyaan, silakan mungkin kalau ada. Baik, itu saja yang bisa kita bahas, mudah-mudahan menjadi wawasan untuk kita semua sehingga bisa mengokohkan dari keimanan kita, akidah kita terkait pembahasan tentang azab kubur dan juga tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus terkait malaikat tentang pencatat ya amal kebaikan. Sehingga ini menjadi wasilah kita agar selamat dalam akidah dan agama kita di dunia ataupun di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pengajian kita dengan doa menutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.